Halo semuanya, selamat datang di sesi penelusuran sejarah kita hari ini. Kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar luar biasa nih. Gimana sebuah ritual suci itu ternyata punya hubungan erat banget sama keajaiban teknik zaman dulu. Kita bakal bedah bareng-bareng gimana sih memahami sejarah itu bisa mengubah ibadah yang mungkin terasa rutin jadi sebuah pengalaman spiritual yang benar-benar mendalam. Siap-siap ya, karena kita bakal jalan-jalan melintasi waktu buat ngelihat salah satu pencapaian peradaban paling keren yang pernah ada. Coba deh bayangin sebentar, sebelum ada pesawat terbang, sebelum ada hotel ber-AC yang dingin, atau pasokan air mineral yang tumpah ruah di mana-mana, kira-kira kayak gimana sih rasanya naik haji 1200 tahun yang lalu? Coba bayangin kalian terjun langsung ke tengah gurun Arab kuno yang panasnya luar biasa dan gak kenal ampun. Buat umat Islam zaman dulu, ibadah ini tuh bukan cuma sekedar ujian keimanan, tapi bener-bener mimpi buruk logistik yang taruhannya nyawa. Nyawa beneran loh. Realitas masa lalu inilah yang kadang sering banget kita lupakan sekarang. Nah, untuk membedah ini semua, jangkar akademis kita hari ini adalah sebuah buku yang sangat luar biasa, karya Dr. K.H. Imam Ghazali Said, M.A. Lewat riset lapangan yang panjangnya lebih dari 9 tahun, buku ini ngasih argumen yang kuat banget. Katanya, kalau kita mau nemuin makna spiritual yang lebih dalam dari ibadah kita sekarang, kuncinya tuh ada di pemahaman tentang sirah atau sejarah. Beliau ngajak kita buat nggak cuma ngafalin gerakan ritualnya aja, tapi juga bener-bener ngerasain nafas sejarah di baliknya. Bagian 1. Dimensi sejarah ibadah haji, lebih dari sekedar ritual. Biasanya kan, buku-buku panduan haji itu berat banget di pendekatan fikih murni ya. Cuma ngebahas syarat, rukun, sah, atau batalnya ibadah, berdasarkan teks klasik. Tapi buku Dr. Said ini nawarin jalan tengah yang menarik banget, yaitu pendekatan sirah dan fikih. Beliau ngegabungin konteks sejarah yang kaya dengan aturan-aturan fikih tadi. Hasilnya, aturan yang selama ini mungkin kerasa agak kaku atau kering, tiba-tiba jadi punya jiwa. Pemikiran ini juga didukung dengan sangat cemerlang oleh Prof. Dr. H.A.A., mantan Rektor UIN Sunan Ampel di bagian pengantar bukunya. Beliau nekenin banget kalau memperhatikan dan melestarikan situs-situs sejarah itu sama sekali bukan bid'ah. Malahan, itu adalah instrumen yang krusial banget buat menyempurnakan ibadah kita. Dengan ngelihat langsung jejak sejarahnya, kita tuh bisa mencapai semacam keharmonisan dan kesejatian spiritual. Bagian 2. Beratnya perjalanan masa lalu. Perjalanan kuno yang melelahkan. Coba kalian visualisasikan ini di kepala kalian. Jamaah haji zaman dulu harus jalan ngelewatin gurun pasir yang kayaknya nggak ada ujungnya. Rasa hausnya benar-benar mencekik. Kelelahan ekstrim yang seringkali berujung pada kematian di bawah terik matahari Arab yang super panas. Dan tahu nggak yang paling tragis? Pas mereka akhirnya nyampe di Mekah, kotanya ternyata lagi krisis air minum. Air itu susah banget dicari dan harganya luar biasa mahal. Sampai-sampai sebagian besar jamaah nggak mampu beli. Bener-bener perjuangan yang luar biasa berat. Bagian 3. Dedikasi Ratu Zubaidah, sang ratu yang penuh welas asih. Nah, di tengah semua penderitaan dan keputusasaan jemaah haji masa itu, cerita kita menemukan sosok pahlawannya. Seorang perempuan brilian dan sangat taat. Siapa sih beliau ini? Mari kita kenalan sama Zubaidah binti Ja'far. Beliau ini bukan orang sembarangan loh. Beliau adalah cucu dari Khalifah Al-Mansur, sang pendiri kota Baghdad, dan juga istri tercinta dari Harun al-Rashid, salah satu khalifah paling sukses di era dinasti Abbasiyah. Dikenal dengan julukan kembang peradaban, Zubaidah punya latar belakang yang super prestisius di puncak kejayaan Imperium Abbasiyah. Artinya apa? Beliau punya pengaruh dan sumber daya yang hampir nggak terbatas. Poin pentingnya di sini adalah dedikasi spiritual beliau ini sama besarnya dengan kekuasaannya. Bayangin aja, kemanapun beliau pergi, selalu ditemenin sama 100 pelayan perempuan yang semuanya adalah hafizah atau penghafal Al-Quran. Lantunan ayat suci di istananya itu udah kayak suara lebah yang berdengung saking ramainya. Ratu Zubaidah sendiri bahkan ngejalanin ibadah haji yang super berat tadi sampai 5 kali. Makanya pas beliau ngelihat langsung krisis air di Mekah, beliau nggak cuma bersimpati, beliau langsung bertindak. Beliau memobilisasi kekayaannya yang luar biasa itu, bahkan sampai rela ngejual perhiasan pribadinya yang menghasilkan bertonton emas. Semua itu murni buat mendanai proyek infrastruktur untuk umat.
2 juta. Ya, 2 juta dinar. Itulah angka fantastis dari harta pribadi Ratu Zubaidah yang dikeluarin buat ngebangun jalan raya dan infrastruktur air menuju Makkah. Coba deh, pikirin. Itu adalah pengorbanan harta pribadi dalam skala yang mungkin susah banget kita bayangin di zaman sekarang dan semuanya dilakuin murni demi kebaikan orang banyak. Bagian 4. Keajaiban infrastruktur Ain Zubaidah. Keajaiban teknik. Proyek logistik raksasa ini benar-benar mengalir membelah jantung Kekaisaran Abbasiyah. Mulainya dari pusat pemerintahan di Kufah dan Baghdad di Irak, terus membentang ke selatan menuju Rafah, turun lagi ke Fida, melintasi Arabzah, sampai akhirnya berhasil bawa air dan kehidupan langsung ke pusat spiritualnya, yaitu Mekah dan Mina. Dan kalian tahu berapa panjang rute yang dibangun ini? 1.400 kilometer. Proyek ini sukses menaklukkan 1.400 km medan gurun yang sangat ganas. Skala pengerjaannya benar-benar bikin merinding, apalagi kalau kita ingat teknologi apa yang tersedia di zaman itu. Ini tuh benar-benar bukti kejeniusan rekayasa teknik di tahun 791 Masehi. Ingat, ini jauh banget sebelum listrik atau alat berat ditemuin. Mereka ngebangun jalan dari bebatuan yang disusun pakai tangan, lengkap sama rumah singgahnya. Terus, mereka juga ngerancang kolam tangkapan air hujan dan ngebor sumur-sumur dalam. Tapi yang paling epik menurutku, Ratu Zubaidah pakai tenaga kuda buat narik air dari Wadi Nu'man ke dalam saluran air khusus. Hasilnya, ada pasokan air bersih yang konstan buat jemaah haji dan penduduk Mekah. Sebuah sistem hidrolik mandiri yang pasokan airnya nggak bakal berkurang walaupun lagi nggak turun hujan. Benar-benar salah satu keajaiban dunia Islam. Bagian 5. Warisan abadi peradaban dunia. Warisan yang bertahan lama. Rute ini punya garis waktu perjalanan yang luar biasa banget. Cikal bakalnya aja udah ada sejak abad ketiga sebelum Masehi, sebagai jalur perdagangan bangsa Akkadia. Terus, di tahun 791 Masehi, rute ini disulap jadi infrastruktur masif oleh Ratu Zubaidah. Dan tahu nggak, jejak sejarah ini saking pentingnya secara global, sampai-sampai di tahun 2015, pemerintah Arab Saudi resmi mendaftarkan Darb Zubaidah ini sebagai situs warisan dunia UNESCO. Dari yang awalnya cuma jalur perdagangan kuno, berubah jadi urat nadi spiritual, dan sekarang jadi warisan dunia yang terus dijaga. Nah, ini bawa kita kembali ke pesan inti yang kita bahas di awal tadi. Sesuai banget sama rekomendasi di buku Dr. Said, menjaga fisik atau reruntuhan dari jejak peninggalan Ratu Zubaidah ini adalah sesuatu yang esensial. Pemerintah punya peran yang sangat penting buat melestarikannya. Kenapa? Karena pas jamaah haji modern ngelihat bebatuan kusam di Arafah itu, yang merupakan sisa-sisa dari Ain Zubaidah itu, mereka tuh nggak cuma ngelihat tumpukan batu, mereka melihat pengorbanan, melihat sejarah, dan ngerasain cinta yang begitu besar kepada umat. Inilah contoh nyata gimana ngerasain sejarah secara langsung bisa ningkatin kesempurnaan ibadah kita. Yang akhirnya ninggalin kita pada satu pertanyaan buat direnungin bareng-bareng. Hari ini kita berangkat haji atau umroh dengan fasilitas keran air yang selalu nyala, naik bus ber-AC yang nyaman, dan nikmatin segala kemudahan instan. Tapi kalau kita berhenti sebentar dan ngingat lagi betapa beratnya beban sejarah itu, ngingat keringat, air mata, dan emas yang dikorbanin sama Ratu Zubaidah 1200 tahun yang lalu supaya umat bisa beribadah dengan nyaman, gimana hal itu mengubah perspektif kalian? Tiba-tiba ibadah kita nggak cuma kerasa kayak sekedar ngechecklist daftar kewajiban fikih aja kan? Sejarah ngasih jiwa ke dalamnya. Jadi teruslah belajar, teruslah bertanya, dan biarkan masa lalu memperkaya masa kini kalian. Terima kasih udah nemenin penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa!